Suara pip monitor yang lambat dan ritmis adalah hal pertama yang saya dengar sebelum dunia benar-benar jernih di moto. Cahaya sore menyusup melalui tirai jendela rumah sakit di Jakarta dalam garis-garis tipis yang tidak roto, membentuk bayangan panjang di selimut putih yang menutupi dodo saya. Rasanya odo antiseptik di tenggorokan dan kekakuan perban di bahu saya. Keheningan itu bukan yang menenangkan, terlalu bersih, terlalu disiapkan, seperti jeda sebelum seseorang menyampaikan kabar buruk. Suster Charlo, perawat yang hanya saya lihat sebentar-sebentar antara pengaruh obat bius dan kelelahan, muncul dengan gerakan tenang dan penuh perhitungan. Dia memeriksa selang infus, melirik monitor, lalu menatap saya langsung. Vital Ondo stabil. Orang tua Ondo sedang naik ke sini, katanya seolah tahu fakta itu membawa beban tersendiri. Saya mengangguk, meski perut saya langsung mengerut. Selamat dari tabrakan mobil di jalan tol adalah satu hal. Duduk berhadapan dengan Ibu Miro dan Bapak Eko sambil terhubung mesin adalah hal lain. Sebelum kecelakaan, mereka selalu mengubah setiap momen, baik atau buruk, menjadi pusat perhatian versi mereka sendiri. Saya masih ingat telepon dari Bu Rino 2 jam sebelum tabrakan, suaranya tegas tapi hangat. Odo berita tentang wasiat kakek. Kita harus bertemu langsung. Saya meninggalkan rumah dengan kalimat itu bergema di kepala, membayangkan bagaimana saya akan memberitahu orang tua. Tapi sekarang, terbaring di ranjang rumah sakit ini, saya sudah merasakan percakapan itu akan berbeda jauh dari bayangan saya. Pintu terbuka tanpa ketukan. Ibu Miro masuk duluan, sepatu haknya mengetuk lantai linoleum, matanya menyapu ruangan seperti sedang menginventaris furnitur. Bapak Eko mengikuti, pandangannya langsung tertuju pada kantong plastik kecil berisi barang pribadi saya di meja, dompet, ponsel, gantungan kunci kuningan dan bojo kusam. Kami datang secepat mungkin, kata Ibu Miro, nodo netral, tidak hangat. Dia tidak bertanya soal rasa sakit atau hasil scan. Di mana kunci brankas kakekmu, kata-katanya lebih tajam dari jarum infus. Saya berkedip sekali, menstabilkan suara. Senang bertemu juga, Bu. Bapak Eko maju selangkah, nodo lebih lembut tapi pesan sama. Penting kita simpan itu di tempat aman. Kamu sudah melalui banyak hal. Koto-koto mentor saya melintas, saat orang menunjukkan siapa mereka, percayalah pertama kali. Saya melihat kegesaan mereka, tidak ada rasa ingin tahu selain kunci itu. Tabrakan bukan kejutan. Ini yang membuat saya terguncang. Saya punya, jawab saya singkat, tidak memberi lebih. Mereka saling pandang, jenis pandangan yang bukan kesepakatan tapi perhitungan. Saat itu juga saya putuskan bertahan dengan diam biarkan mereka isi ruang. Biarkan mereka kira saya masih kabut obat sehingga tidak bisa bertahan. Suster Charlo kembali, menyesuaikan monitor dengan fokus yang seolah memberi saya perisai sementara. Orang tua saya pindah ke jendela, berbisik pelan. Bahasa tubuh mereka berbicara tentang ketidaksabaran dan strategi. Getaran di selimut saya halus tapi terus-menerus. Layar ponsel menyala dengan banjir notifikasi. Saat mereka keluar menerima telepon, saya meraihnya. Grup keluarga pertama ramai. Sinto, saudara saya, mengirim daftar poin. Setiap poin cara bertanggung jawab, membagi warisan. Sepupu lain ikut, kalau dia tidak selamat, ini jadi lebih mudah. Diikuti emoji tertawa. Tak odo yang koreksi. Tak odo yang tanya kabar saya. Dodo saya sesak. Tangan saya dingin tapi mantap saat mengambil screenshot demi screenshot. Saya forward ke email aman yang saya simpan khusus untuk hal seperti ini. Ini bukan kejutan, ini konfirmasi. Saat orang tua kembali, ponsel sudah saya simpan di laci. Kalian semua sepertinya sangat yakin soal uang saya, kata saya ringan. Ibu Miro memiringkan kepala, pura-pura bingung. Saya tidak tahu maksudmu.
Obat penghilang rasa sakit bisa buat kamu bayangkan hal-hal. Tambah Bapak Eko dengan wajah khawatir ayah tapi matanya tidak ikut. Soyo tersenyum tipis. Mungkin. Atau mungkin Soyo hanya memperhatikan. Odo pepatah lomo, tipu aku sekali, malu kau. Tipu aku 2 kali, malu aku. Soyo tidak berniat beri mereka kesempatan kedua. Suster Carlo menatap Soyo dari balik monitor, ekspresinya netral tapi tatapannya mantap. Pengakuan diam bahwa dia sudah melihat dan mendengar cukup untuk mengerti. Pintu terbuka lagi dan Bu Rino masuk. Kehadirannya seperti oksigen baru, terukur, sengaja. Dia menyapa Soyo hangat, melewati ketegangan seolah sudah biasa lewati ruangan lebih berat. Soyo ingin beberapa menit saja dengan klien Soyo, katanya, Nodo tidak memberi ruang negosiasi. Ibu Miro dan Bapak Eko saling pandang tajam, jenis pandangan saat orang mengenali penghalang. Bu Rino menunggu sampai pintu tertutup. Dia mendekat, suaranya rendah. Odo yang perlu kamu ketahui soal warisan. Tapi tidak di sini. Soyo tidak butuh penjelasan lebih. Soyo sudah mengerti taruhannya sekarang. Tabrakan tidak mematahkan Soyo. Justru menghapus lapisan terakhir kepura-puraan, meninggalkan medan perang terbuka. Saat langkah orang tua memudar di koridor, Soyo mencengkeram selimut lebih erat, pikiran sudah 3 langkah ke depan. Mereka akan kembali, dan dengan taktik baru. Pintu perlahan terbuka, Bu Rino masuk lagi, map kulitnya tertancap erat di bawah lengan. Udara langsung berubah. Bahkan pip monitor seolah melambat. Postur orang tua Soyo menegang. Soyo lihat sudut mulut Ibu Miro berkedut saat mencoba tersenyum. Mereka tidak menyangka Bu Rino bawa sesuatu resmi malam ini. Jelas sekali. Bu Rino menyapa hangat, suaranya lembut tapi berbobot. Dia bahkan tidak melirik percakapan kecil Ibu Miro, langsung berdiri di sisi ranjang Soyo. Soyo tangkap pandangan Bapak Eko ke arah map. Tas coklat kecil itu seolah senjata berisi peluru di tengah ruangan ini. Bu Rino meletakkan tangan menenangkan di pagar ranjang. Yang akan Soyo katakan, mulainya, Nodo pelan tapi tak tergoyahkan, akan mengubah segalanya. Soyo pandang wajahnya lalu orang tua Soyo. Mata Ibu Miro menyipit sedikit seperti kucing mengawasi pintu ke ruangan asing. Soyo hampir dengar pertanyaan tak terucap di pikiran mereka. Apa yang dia tahu? Dan bagaimana kita kendalikan? Untuk pertama kali seharian, Soyo rasakan getaran badai sesungguhnya mulai turun. Bu Rino tidak buang waktu. Pengadilan sudah memfinalisasi pengesahan wasiat kakek Harun, katanya. Setiap suku kota jatuh seperti batu ke kolam tenang. Kamu adalah satu-satunya ahli waris. Aset cair, properti, dan perwalian total sekitar 1,8 triliun. Ibu Miro mengeluarkan tawa pendek rapuh, jenis tawa orang tunda waktu. Pasti odo kesalahan. Kakek selalu percaya bagi roto. Bapak Eko maju, siku dilutut. Maksud ibumu, uang sebesar ini harus dikelola bersama demi kebaikan keluarga. Soyo diam saja. Pepatah lomo kakek melintas, penguasaan adalah 9/10 hukum. Moto Bu Rino tak lepas dari Soyo. Wasiat ini punya perlindungan. Dirancang sangat sulit, hampir mustahil bagi siapapun selain kamu untuk klaim aset ini. Soyo tangkap kilat di wajah Ibu Miro, ketidakpercayaan berubah jadi perhitungan. Soyo pernah lihat momen itu, saat dia sadar pesona Sojo tidak cukup. Tawa Ibu Miro larut jadi senyum dipaksakan. Yo, kalau itu keinginan kakek, kami dukung kamu. Tapi rahang Bapak Eko menegang, otot di pelipis berdenyut. Moto mereka bertemu. Bukan milik Soyo. Dan dalam satu pandangan itu, sesuatu berlalu di antara mereka. Bukan duka, bukan sukacita, rencana. Bu Rino beralih ke logistik,
menjelaskan semua tanda tangan akan dilakukan pribadi di kantornya dengan saksi sah. Tidak perlu buru-buru, tambahnya. Tapi juga tidak perlu tunda tanpa alasan. Kita bisa urus di rumah, usul Bapak Eko. Lebih nyaman, jauh dari dinding dingin rumah sakit ini. Saya tersenyum tipis. Rumah sakit saja cukup. Saya tahu lebih baik jangan beri mereka lapangan sendiri. Suara Ibu Mira melembut, tapi matanya tetap tajam. Kami hanya ingin kamu istirahat, Nak. Saya catat mental setiap perubahan nodo, setiap pandangan silang. Tabrakan meninggalkan memar, tapi pikiran saya mencatat segalanya. Bu Rino keluar menjawab telepon, meninggalkan saya berdua dengan orang tua. Sesaat saya kira mereka tinggal. Tapi Ibu Mira menyelinap keluar, gumam soal cek sesuatu. Beberapa menit kemudian ponsel saya menyolot dengan namanya. Dia menelepon dari lobi rumah sakit. Hai sayang, mulainya, nodo manis. Saya hanya ingin yang terbaik untukmu. Saya tahu ini pasti berat. Lalu belok. Ayah dan ibu sudah bicara. Kami pikir adil kalau kamu pakai sebagian uang itu untuk lunasi rumah. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, itu pantas. Saya biarkan keheningan mengulur, seperti tali yang dilonggarkan sebelum ditarik. Nanti saja kita bicara, koto saya datar, dan tutup telepon. Itu pertama kali topeng jatuh. Sopan santun hilang. Tuntutan telanjang. Saya kirim pesan ke Juni. Mereka sudah mulai mengitari. Saya berbaring kembali ke bantal, menatap garis cahaya matahari tembus tirai. Pikiran saya memutar ulang hari seperti papan catur. Kunci brankas, pengungkapan warisan, telepon dua muka. Setiap gerakan menunjuk strategi sama, pojokan saya sebelum saya berpikir. Baiklah. Biarkan mereka kira saya terpojok. Tidak ada dokumen keluar dari tangan Bu Rino tanpa saya. Tidak ada rapat keluarga tanpa saksi. Setiap interaksi direkam kalau bisa. Suara kaget bergema, jangan pernah serahkan kunci pada orang yang sudah coba buka gembok tanpa izin. Kota Warren Buffett ikut, butuh 20 tahun bangun reputasi, 5 menit hancurkan. Orang tua saya bukan di sini untuk bantu saya sembuh. Mereka di sini untuk bongkar saya sebelum saya lindungi diri. Mereka kira ranjang rumah sakit ini sangkar. Mereka tidak tahu saya sedang bangun benteng. Pintu terbuka pelan. Bu Rino menyelinap masuk, kening berkerut. Kita mungkin harus gerak lebih cepat dari rencana, bisiknya. Seseorang sudah coba minta salinan wasiat. Tanpa izin. Denyut adrenalin menyengat. Itu bukan rasa ingin tahu orang asing. Itu gerakan. Sebelum saya jawab, pintu berderit lagi. Ibu Mira dan Bapak Eko masuk bersama, senyum mereka terlalu lebar, terlalu cerah, seperti topeng untuk pertunjukan. Saya duduk lebih tegak, cengkeraman di selimut menguat. Kalau ini permainan mereka, pikir saya akan pelajari aturannya lalu ubah sendiri. Ibu Mira meletakkan tasnya di kursi. Dari sudut mata saya lihat sudut tajam amplop manila menyembul dari atas. Itu bukan tasnya, dan saya tahu persis apa yang mungkin di dalamnya. Sudah malam, lampu koridor di luar kamar saya meredup jadi cahaya samar, yang rumah sakit pakai untuk pura-pura dunia tidur. Saya tahu lebih baik. Di sini tidak ada malam sungguhan, hanya warna berbeda dari gerakan terus-menerus. Saya hampir yakinkan diri orang tua mungkin lewat kunjungan malam ketika pintu didorong terbuka. Ibu Mira masuk duluan, senyum tipis seperti sudah latihan di lift. Bapak Eko mengikuti, melirik jam tangan sebelum bahkan melihat saya. Suara mereka lembut, seolah kami di perpustakaan, tapi arus bawah tajam. Masih bangun, tanya Ibu Mira ringan, meletakkan tas perlahan. Hampir, jawab saya, mengawasi cara matanya menyapu meja,
kursi, sudut, di mono-mono kecuali wajah saya. Bapak Eko berdiri di ujung ranjang, tangan di saku. Kami tidak mau ganggu terlalu banyak tadi. Suster Charlo tetap dekat monitor, pura-pura cek bacaan, tapi saya tahu dia sedang ukur suhu ruangan sama seperti saya. Udara terasa rapuh, seolah satu koto salah akan pecah. Saya pikir, kamu tidak bisa tambal vas retak dengan cat sojo. Apapun yang akan mereka katakan tidak akan memperbaiki ini. Keheningan memanjang sampai Ibu Miro putus. Kamu kutukan, Zoro, katanya tiba-tiba, suaranya tajam membelah ruangan. Semua hal buruk yang terjadi pada keluarga ini dimulai dari kamu. Denyut saya malah melambat bukan mempercepat. Bapak Eko, mungkin rasa pukulan terlalu langsung, tambah dengan nada lebih lembut. Masalah sepertinya selalu mengikuti kamu, nak. Selalu begitu. Peno Suster Charlo berhenti di Cilibuart, dan sesaat bahkan dengung mesin seolah jeda. Saya pandang mereka mantap. Saya selamat dari tabrakan hari ini dan itu yang kalian pilih untuk katakan. Tak satu pun dari mereka berkedip. Saat itu saya mengerti dengan jelas sempurna. Kecelakaan bukan luka, yang paling lama sembuh. Ini yang akan diceritakan berulang sampai semua percaya. Suster Charlo menyesuaikan selimut di sisi saya dengan perhatian lebih untuk menenangkan saya daripada sekadar kenyamanan. Saya butuh air, kata Ibu Miro setelah jeda, menuju pintu. Bapak Eko ikut. Saat mereka pergi, Suster Charlo berbalik ke saya. Kamu tidak pantas dapat itu, katanya pelan. Saya tahu, jawab saya, suara tetap. Di dalam, saya mengunci koto-koto itu. Kamu tidak bisa ubah angin, tapi kamu bisa sesuaikan layar, koto kakek dulu. Saya rencanakan lakukan itu. Saya ambil ponsel dan ketik pesan cepat ke Juni. Dia ucapkan keras-keras di depan saksi. Lalu saya simpan, menghafal wajah Suster Charlo. Sesuatu antara khawatir dan tekad. Momen ini akan jadi bekas luka sekaligus senjata. Kemudian ponsel bergetar lagi. Nomo Sinto menyolot dengan banjir gambar, screenshot dari grup lain yang saya tidak ikut. Saya buka. Satu persatu, saya lihat setiap hal buruk yang pernah terjadi pada saya disusun seperti bukti. Pekerjaan hilang saat merger. Tabrakan mobil 3 musim dingin lalu. Pernikahan yang terlewat karena pneumonia. Setiap item diikuti komentar, ejekan dari sebagian, persetujuan sok suci dari yang lain. Dan baris terakhir dari sepupu yang selalu hati-hati bicara, dia kutukan. Ayah dan ibu benar. Saya bocor 2 kali, bukan karena tidak mengerti tapi karena ingin rasakan betapa dinginnya. Denyut saya stabil. Napas terukur saat saya simpan setiap gambar ke folder tersembunyi bernama asuransi. Ini bukan perselisihan. Ini perang narasi terkoordinasi. Pintu terbuka lagi. Mereka kembali dengan gelas kertas air, ekspresi direset ke netral sopan. Sudah istirahat, tanya Ibu Miro, suara halus. Sedikit, jawab saya ringan, beri mereka tidak lebih. Bapak Eko mengangguk. Bagus. Penyembuhan butuh waktu. Saya balas dengan obrolan kecil. Setiap jawaban dipangkas minimal. Semakin sedikit saya beri, semakin mereka isi asumsi sendiri. Saya tidak akan beri kepuasan reaksi terlihat. Kata Eleanor Roosevelt melintas, tak ada yang bisa buat kamu merasa rendah tanpa izinmu. Saya tidak akan tanda tangani izin malam ini. Biarkan mereka kira saya tidak terpengaruh. Kelebihan percaya diri buat orang ceroboh. Ponsel Bapak Eko berdering. Dia keluar koridor ambil telepon. Saya dengar potongan, dokumen sebelum dia tanda tangan, sebelum pintu tertutup. Suster Charlo mendekat, geser catatan kecil ke nampan saya. Tulisannya rapi, nomor pribadinya. Kalau butuh saksi,
Telepon saya, bisiknya. Saya angguk, simpan di laci. Untuk pertama kali dalam berjam-jam, secercah harapan menghangatkan saya. Tidak semua orang beli cerita yang mereka jual. Ibu Miro membungkuk rapi selimut. Kami kembali besok pagi, katanya dengan senyum yang tidak sampai moto. Saya awasi mereka pergi, koridor telan suara mereka, dan bisik sendiri. Besok saya mulai balikan keadaan. Pintu terbuka tepat jam 6, suara gagang menarik saya dari tidur ringan setelah malam gelisah. Tirai masih sebagian besar tertutup. Ruangan hanya diterangi selotip cahaya pagi enggan. Tidak ada ketukan, hanya invasi ruang yang sudah saya biasakan sejak tabrakan. Sinta berdiri di ambang pintu, map manila besar di tangan, ekspresi datar seperti lorong tak berwarna di belakangnya. Ibu Miro mengikuti dekat, selalu rapi, Bapak Eko di bahunya. Udara ikut mereka, dingin dan penuh tujuan. Ini bukan kunjungan. Ini rapat. Mereka tidak menyopo saya. Benar-benar tidak. Mulut Sinta melengkung seperti senyum, tapi tidak sampai moto. Kamu sudah bangun, katanya seolah itu penting. Suster Charlo, yang baru mulai shift pagi, melayang dekat monitor. Dia tidak mendekat ke ranjang, tapi cukup dekat tangkap opo yang akan terungkap. Saya tetap diam, orang pertama bicara dalam negosiasi sering kalah, ingat saya. Saya biarkan mereka berdiri dalam formasi teratur, tunggu gerakan pembuka. Sinta maju, tarik lembar kertas dari map. Deret dokumen terdengar lebih keras dari seharusnya di keheningan ruangan. Ini hanya untuk pastikan semuanya ditangani saat kamu pulih, mulai Ibu Miro. Suaranya melembut jadi nodo ibu peduli yang pernah saya lihat di acara amal dan pemakaman. Dia keluarkan tisu, tepuk sudut mata seolah pikiran situasi saya terlalu berat. Sinta letakkan kertas di pangkuan saya, terjepit rapi, judul tebal kuasa wali. Bapak Eko condong sedikit, jarinya ketuk baris tanda tangan. Kamu tanda ini, dan kamu tinggal fokus istirahat. Kami urus sisanya. Saya scan paragraf. Bahasa hukum padat yang, kalau dilucuti sopan santun, beri mereka kendali luas atas semua urusan keuangan, rekening, properti, warisan, semuanya. Kalau kalian percaya saya cukup untuk warisi, koto saya datar, pandang langsung Ibu Miro, kalian bisa percaya saya cukup kelola. Senyumnya mengencang, tisu diam di tangan. Kamu buat ini lebih sulit dari seharusnya. Saya geser kertas kembali ke Sinta tanpa lihat lagi. Tidak, jawab saya. Saya buat sejelas yang dibutuhkan. Suster Charlo maju pura-pura cek vital, posisi dirinya di antara saya dan dokumen. Dia tanya soal tekanan darah dengan nodo tak beri ruang persuasi hukum lebih lanjut. Ledakan di sini akan jadi amunisi, bukti saya irasional atau tidak layak. Sebaliknya, saya biarkan keheningan tekan sampai mereka gelisah. Saya ingin mereka pergi tidak yakin, bertanya-tanya apakah saya punya lebih banyak pengaruh dari yang mereka kira. Mereka mulai kumpul barang, gumam antar mereka. Saat Ibu Miro angkat tas dari kursi, kilau perak tangkap moto saya. Saya kenal leku itu, pinggiran ukir itu. Jam saku kakek, yang diberikan saat saya wisuda kuliah. Itu odo di apartemen saya sebelum tabrakan. Kenapa jam saku kakek di tasmu? Tanya saya, suara tenang tapi langsung. Dia beku cukup lomo untuk konfirmasi yang sudah saya tahu. Saya temukan di penyimpanan. Saya pikir saya simpan aman untukmu. Saya tidak tantang kebohongan. Saya catat, tambah ke daftar panjang di kepala. Kalau mereka ambil itu, mereka ambil opo sojo. Saat mereka pergi, saya raih ponsel dan ketik ke Burino. Mereka coba kuasa wali pagi ini. Juga ambil jam. Balasannya cepat. Jangan tanda apapun. Saya atur keamanan barang pribadi.
Saya selip amplop kecil rumah sakit berisi barang di bawah bantal, dompet, ponsel, kunci. Jauh dari jangkauan siapa pun kecuali saya. Harta sementara. Prinsip permanen, pikir saya, mulai catatan baru di ponsel berjudul garis yang mereka lewati. Jam di atas, diikuti aksi dokumen pagi ini. Setiap insiden batu botol lain di tembok yang saya bangun melawan mereka. Suster Carlo kembali tak lama kemudian pegang kertas kecil. Dia letakkan di nampan, tulisannya rapi. Saya lihat dia ambil. Kalau butuh saya bersaksi, saya akan. Saya pandang matanya. Terima kasih, kata saya pelan. Rasa syukur, yo, tapi juga pengakuan saksi seperti dia bisa miringkan timbangan saat paling penting. Keheningan tidak bertahan. Ponsel bergetar. Nomo Sinta menyolo. Saya buka preview pesannya. Kamu paksa tangan kami, Zoro. Kami tidak bisa biarkan kamu hancurkan semuanya. Saya tatap lomo sebelum kunci layar. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal kendali. Siapa pegang dan seberapa jauh mereka akan pergi pertahankan. Saya setengah berbaring, coba hilang dalam dengung mesin ketika ketukan tidak datang. Pintu terbuka dan masuklah Ibu Miro dan Bapak Eko, berpakaian seperti akan rapat dewan. Keduanya pakai sepatu mengkilap dan ekspresi tajam, jenis yang berarti bisnis, bukan kenyamanan. Bu Rino sudah di kursi samping ranjang, tumpukan kertas rapi di pangkuan. Dia tidak berdiri, tapi alisnya naik saat kemunculan mendadak mereka. Kamu tidak bilang kita punya tamu, gumamnya, motoke saya. Saya tidak tahu. Udara ruangan berubah seperti awan tutup matahari. Suster Carlo juga odo, pura-pura update chart, tapi saya tahu dia catat setiap detail. Bapak Eko mulai dengan obrolan kecil yang terasa jebakan. Kami pikir lihat bagaimana kamu hari ini, katanya, senyum cukup tunjuk gigi tapi tidak hangat. Saya sudah lewati cukup negosiasi untuk tahu waktu adalah taktik. Ini bukan kebetulan. Mereka berpakaian, siap, dan di sini untuk sesuatu spesifik. Sementara Bapak Eko lanjut obrolan, tanya makanan, tingkat suara, Ibu Miro letakkan tas di kursi samping. Saya tangkap gesekan samar map geser di kulit. Sudutnya menyembul cukup untuk lihat kertas di dalam. Kertas krem tebal dengan monogram emboss di sudut. B. Kertas surat kakek. Pemandangan itu menyentak saya. Saya kenal seperti tanda tangan saya sendiri. Kakek pakai untuk surat yang ingin diingat. Itu dari kakek, tanya saya, nodo santai. Tangan Ibu Miro diam setengah detik sebelum dorong map kembali ke tas. Hanya dokumen lama, katanya ringan, moto tidak bertemu saya. Saya tahan pandangannya lebih lama, lalu lepaskan, setidaknya di luar. Di dalam, saya catat ke buku besar hal-hal yang mereka sembunyikan dari saya. Kalau odo yang milik beliau untuk saya, kata saya setelah jeda, saya ingin baca. Beliau selalu buat hal jadi jelas. Bibirnya mengencang. Nanti kita bicara, katanya, yang paling dekat dengan tidak di depan Bu Rino. Bapak Eko loncat mulus. Sekarang, mari fokus urus sebagai keluarga. Saya tidak putus kontak moto dengan Bu Rino. Dia beri anggukan kecil, konfirmasi diam dia lihat apa yang saya lihat. Rahasia punya bobot, dan cepat atau lambat bocor. Sebelum keheningan terlalu panjang, pintu terbuka lagi. Seorang pria berjas masuk, diperkenalkan sebagai bantu transisi, pengacara mereka. Dia bawa satu lembar kertas di clipboard, senyum halus seperti pengacara saat akan jual sesuatu yang tidak kamu butuh. Ini hanya otorisasi sementara, jelasnya, supaya keluarga tangani urusan mendesak saat kamu pulih. Akan hemat banyak stresmu. Saya ulur tangan minta. Bahasanya bukan sementara. Luas, lebih berbahaya dari aksi kuasa wali.
Kendali penuh atas keuangan, aset, bahkan keputusan medhi saya. Stres, koto saya, kembalikan, datang dari beri orang salah kunci salah. Pengacara tertawa sopan seolah saya bercanda. Ibu Miro dan Bapak Eko tidak. Suster Carlo geser lebih dekat ke ranjang, tembok diam di antara kami. Saya ambil kertas lagi, lipat rapi, letak di meja samping tanpa tanda. Tidak ada yang ditanda sampai pengacara saya review, koto saya polos. Ibu Miro tertawa, suara rapuh. Kita keluarga. Tidak perlu itu. Justru karena itu saya hati-hati, balas saya. Senyum pengacara goyah sedikit. Bu Rino tidak. Malah seolah tahan persetujuan. Saya jaga nada datar, beri mereka tidak ada ledakan untuk dipelintir. Momen lewat, tapi ketegangan tidak. Saat mereka kumpul barang, saya lihat lagi. Pandangan kecil Ibu Miro ke tasnya, yang sekarang saya yakini berisi surat dari kakek. Saat pintu tutup, Bu Rino condong. Kita bicara malam ini pribadi. Saya angguk, sandar ke bantal, gambar kertas monogram itu terbakar di pikiran. Kalau kakek tulis untuk saya, mungkin jelaskan kenapa saya ahli waris tunggal dan kenapa mereka kerja keras pojokan saya. Ponsel bergetar setelah mereka pergi. Pesan dari Juni menyolo. Saya pikir saya temukan sesuatu di ruang kerja kakek. Telepon saya. Ruangan seolah tajam di sekitar saya. Apapun yang dia punya, tidak akan tetap terkubur, dan saya juga tidak. Pagi pertama dalam beberapa hari yang tidak mulai dengan suara orang tua, saya masuk kamar sebelum matahari terbit. Koridor lebih tenang juga, hanya dengung roda di ubin jauh dan pip samar dari monitor lain. Saya biarkan mata tetap tertutup sebentar, coba putuskan apakah keheningan ini nyoto atau hanya jeda sebelum gelombang berikut. Saat akhirnya buka, Suster Carlo masuk dengan celibuar biasa, tapi langkahnya lebih lambat hari ini. Dia beri selamat pagi singkat, lalu pandang pintu sebelum mendekat. Ada sesuatu di coro dia lingkungan dekat tirai, yang bilang dia bukan hanya cek tekanan darah. Kadang keheningan bukan damai, pikir saya, awasi dia secan ruangan pastikan kami sendirian. Itu hanya moto badai. Saya putuskan tidak buang jeda. Kalau orang tua belum datang, ini momen saya ambil stok dan tarik sekutu lebih dekat. Saya raih ponsel di nampan, lihat 2 pesan belum dibaca dari Bu Rino dan panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal kode Bogor. Moto Suster Carlo ke ponsel lalu ke saya. Saya dengar sesuatu semalam, mulainya suara rendah. Dan kamu perlu tahu sebelum mereka kembali. Dia cerita dia di pos perawat saat Ibu Miro dan Bapak Eko lewat. Suara mereka cukup terdengar koto tidak stabil dan otoritas hukum. Mereka bahas rencana bingkai saya sebagai terlalu lemah kelola urusan. Coro justifikasi ambil kendali warisan. Saya bisa tulis laporan insiden, tawanyo. Tentang apa yang ibumu katakan di ruangan ini, tentang jam, semuanya. Saya tatap dia, terpukul risiko yang dia ambil. Perawat yang catat resmi bisa jadi titik balik kalau sampai pengadilan. Kamu punya lebih banyak kekuatan dari yang kamu kira, katanya, nodo tegas sekarang. Gunakan sebelum mereka gunakan. Terima kasih, jawab saya, lebih dari yang bisa saya tunjuk. Dalam pertarungan ini, bahkan tindakan kecil kebenaran penting. Ini potongan tanah padat pertama yang saya dapat di dinding ini. Saat dia keluar mulai rondo, saya balas panggilan tak terjawab. Coro. Suara hangat, lebih tua, langsung akrab saat dia sebut nama. Bu Felino, tetangga kakek di Bogor. Dia jelaskan dia dengar gosip soal pertarungan warisan, tapi bukan itu alasan telepon. Kakekmu bilang kenapa dia wariskan semuanya padamu, katanya. Dia bilang kamu paham nilai di luar uang. Itu bukan yang bisa semua orang di keluargamu klaim. Saya cengkeram ponsel lebih erat.
Bu Felino lanjut cerita kunjungan Ibu Miro dan Bapak Eko beberapa tahun lalu. Coba yakinkan kakek taruh rumah dan tanah atas nama mereka. Dia tolak tanpa ragu. Dia bilang langsung setelahnya, katanya, lebih baik wariskan podo yang hormati kerja keras dapatkannya. Itu kamu. Validasi itu lebih keras dari yang saya duga. Saya bela diri berhari-hari, tapi ini bukti saya tidak bayangkan kepercayaannya. Kalau kamu butuh saya katakan itu ke orang resmi, saya akan, tambahnya. Kami pamit, dan saya sandar, biarkan percakapan meresap. Antara laporan Suster Carlo dan kesaksian Bu Felino, garis pertahanan saya, dan mungkin lebih dari pertahanan, mulai terbentuk. Mereka sedang tulis ulang sejarah, pikir saya. Tapi kakek tulis saya ke kebenaran jauh sebelum ini. Saya kirim pesan ke Bu Rino soal tawaran Bu Felino. Balasannya cepat. Setiap saksi penting. Kunci mereka dini. Di kepala, saya mulai petakan jaringan. Bu Rino untuk hukum, Suster Carlo saksi rumah sakit, Bu Felino saksi karakter. Ini bukan lagi hanya tahan garis. Saya bangun menuju gerakan ofensif. Dari saat ini, saya rekam setiap panggilan, simpan setiap serpihan bukti. Saya buka ap catatan dan ketik judul hal tak bisa ditawar, tidak tanda dokumen tanpa penasihat, tidak rapat pribadi di lapangan mereka. Catat semuanya. Kota Michelle Obama bergema, kamu tidak bisa ambil keputusan berdasarkan ketakutan dan kemungkinan apa yang mungkin terjadi. Saya tidak akan biarkan ketakutan tentukan langkah berikut. Lihat daftar, saya rasakan pergeseran dari bereaksi ke mendikte syarat sendiri. Ini hidup saya, warisan saya, dan akan ditangani dengan syarat saya. Saya bahkan izinkan diri bayangkan wajah Ibu Miro saat sadar setiap gerakan diam saya sudah kencangkan jaring di sekitar skema mereka. Ponsel berdering lagi, menyentak saya dari pikiran. Nama Juni isi layar. Saya di Bogor, katanya tanpa pembukaan. Kamu perlu dengar ini. Ada sesuatu di ruang kerja yang ibumu tidak tahu. Denyut saya loncat. Jenis opo? Tidak bilang lewat telepon, balasnya. Tapi bisa terkait yang kamu cari. Sebelum saya desak lebih, Suster Carlo kembali. Orang tua kamu baru datang, katanya pelan. Dan mereka bawa orang baru. Pria berjas. Saya tutup panggilan, selip ponsel ke saku, dan duduk lebih tegak. Apapun yang akan masuk pintu itu, saya siap hadapi langsung. Saat saya masuk jalan panjang boto rumah Ibu Miro dan Bapak Eko, cahaya sore sudah mendingin jadi oranye lembut yang buat bahkan tanah musuh terlihat hangat menipu. Pintu depan terbuka sebelum saya sampai, seolah mereka awasi. Di dalam, udara bau polesan samar dan sesuatu terlalu manis. Pai apel jenis beli toko. Setiap dinding lorong penuh foto berbingkai saudara saya, wisuda, pernikahan, liburan pantai. Wajah saya tidak ada di antara mereka. Satu pun tidak. Ruang tamu diatur seperti panggung. Kursi menghadap dinding kosong tempat proyektor portabel siap untuk makan malam keluarga. Itu center piece aneh. Ponsel saya sudah di saku merekam. Kota Bu Rino pagi ini bergema, amati. Jangan bereaksi. Biarkan mereka gantung sendiri. Mereka pandu saya ke sofa dengan sopan santun begitu tipis sampai tembus pandang. Kerabat lain tersebar di ruangan, masing-masing pegang minuman. Obrolan jatuh ke diam saat saya duduk. Saat lampu redup, Sinto ambil remote. Kami buat presentasi kecil tentang warisan keluarga, umumnya. Slide pertama cukup aman. Foto lama kakek nenek, rumah di Bogor, liburan keluarga. Lalu wajah saya isi layar, dipasang caption tebal. Penilaian keuangan buruk, riwayat ketidakstabilan. Saya jaga pandangan mantap. Bapak Eko tertawa kecil, geleng kepala.
Cuma tunjuk petopo beruntung saat tangan benar kelola sumber daya benar. Saya miringkan kepala sedikit. Dari mana kalian dapat info itu? Ibu Mira potong sebelum Sinta bicara. Hanya konteks, sayang. Jangan ambil serius. Di ruangan, beberapa kerabat gelisah di kursi. Ketidaknyamanan terlihat seperti cahaya layar. Saya tahu sebagian mereka bertanya apakah selide itu lewati batas. Saya sandar, biarkan cahaya proyektor basuh saya, ekspresi tak terbaca. Di dalam, saya sudah pikir bagaimana rekaman ini pas untuk klaim fitnah. Saat presentasi selesai, saya permisi ke lorong. Jari saya gerak cepat, kirim ke Bu Rino. Mereka baru pasang selide lukis saya tidak stabil. Nama lengkap dan foto. Balasannya hampir langsung. Sempurna. Itu bisa ditindak. Simpan semuanya. Pesan baru dari Juni. Odo yang tidak beres di perusahaanmu. Telepon saya saat bisa. Saya selip ponsel dan kembali ke ruangan. Sekarang tutup mulut, biarkan ketegangan bernapas. Jangan bergulat dengan babi. Kamu kotor dan babi suka, ingat saya. Nanti, di mobil tenang, saya telepon Juni. Dia tidak buang waktu. Pak Veyron telepon klienmu, katanya. Bilang ke yang terbesar, kamu tidak akan kembali setelah kecelakaan. Tanya apakah mereka mau pindah rekening. Saya tekan tangan ke setir dan mereka telepon kamu. Mereka telepon saya karena kira saya tahu kalau kamu mundur, yang tidak karena kamu tidak. Tidak, kata saya, suara mantap. Saya tidak. Hampir mengesankan dalam cara terhitung. Serang kredibilitas pribadi dan posisi profesional, saya dalam satu sapuan. Kampanye fitnah bukan acak. Terkoordinasi. Saya urus, kata saya ke Juni. Saat sampai rumah, saya buka laptop dan tulis email detail ke Bu Rino. Presentasi slide, cap dion tepat, komentar Bapak Eko, dan cerita Juni soal campur tangan Pak Veyron. Saya lampir video dari ponsel. Balasannya, saksi rumah sakit plus fitnah keluarga plus gangguan tempat kerja sama dengan leverage kuat. Terus kumpul. Selanjutnya, saya draft pesan pendek ke jaringan profesional. Tenang, faktual, sepenuhnya syarat saya. Saya jelaskan sedang pulih, tetap aktif semua kontrak, dan pertanyaan soal mundur saya palsu. Kendalikan narasi sebelum mereka tulis akhir. Saya kirim dan rasakan pergeseran. Pertama kali dalam kekacauan ini, saya main di lapangan sendiri. Makan malam mereda tanpa tusukan terbuka lagi. Saya ambil mantel, menuju pintu. Ibu Mira cegat, bibir melengkung semir latihan. Semoga kamu nikmati pertunjukan. Saya pandang matanya. Saya nikmati. Saya simpan salinannya. Di luar, udara sejuk. Jenis yang bangunkan kamu. Saat menyetir pergi, saya sadar pertarungan sudah lewat uang. Ini soal nama saya, hidup saya, dan saya tidak serahkan satupun. Ponsel berdering, nomor tak dikenal. Saya jawab, suara pria keluar. Kita perlu bertemu. Saya tahu apa yang kakekmu ingin kamu temukan. Hari mulai dengan pesan Bu Rino sebelum saya sentuh nampan sarapan. Rapat Dewan Kota malam ini akan ramai. Mereka sudah kumpulkan orang. Kita perlu siap. Saya geser nampan dan raih ponsel, putar ulang video slide fitnah dari makan malam keluarga itu. Lalu bocor lagi pesan Juni soal Pak Veyron rusak saya dikerja. 2 potong pas rapi ke busjele sama. Ini bukan sekadar perselisihan keluarga. Ini kampanye. Ponsel berdering dan nama Bu Velino muncul. Saya akan di sono malam ini, katanya tanpa pembukaan. Kalau butuh saya bicara, saya akan. Mungkin saya ambil tawaran itu, kata saya. 1 jam kemudian Bu Rino sampai di rumah sakit.
Dia letak amplop empuk di meja. Dari kakek, katanya pelan. Cap pos tanggal minggu sebelum dia meninggal. Saya balik di tangan, rasakan bobot opo yang mungkin di dalam. Tapi saya tidak buka segel. Belum. Kalau mereka ingin audiens, pikir saya, selip ke tas, saya beri pertunjukan yang tidak akan mereka lupakan. Malamnya, balai komunitas Bogor ramai seperti sarang. Kursi lipat isi setiap sudut, dengung rendah obrolan turun setiap kali saya lewat kelompok tetangga. Ibu Miro dan Bapak Eko duduk baris depan, sempurna di bawah lampu neon. Ibu Miro pakai jaket tailor warna abu basah. Bapak Eko lengan di kursi sebelah, klaim ruang. Sinta di kanannya, scroll ponsel seperti odo tempat lebih penting. Rapat mulai dengan update anggaran dan persetujuan zonasi, jenis rutin sipil yang buat moto melotot. Lalu Ibu Miro angkat tangan. Saya ingin bahas hal yang jadi relevan untuk komunitas kita. Katanya, suara mudah terdengar. Kata-katanya mahakarya sindiran, lukis saya tidak stabil, sindir pemulihan sulit saya, pertanyaan apakah warisan di tangan bertanggung jawab. Saya jaga wajah datar, scan ruangan sampai temukan Bu Felino di belakang, lengan lipat, pandang tetap ke podium. Bu Rino berdiri dekat pintu, tak terbocor tapi siap. Saat Ibu Miro selesai, saya berdiri. Boleh saya jawab? Ketua angguk dan saya ke mikrofon. Saya ingin kalian semua dengar sesuatu, kata saya, tarik ponsel dari saku. Saya tekan play. Audio kecil tapi jelas isi ruangan. Suara Ibu Miro, kamu kutukan, Soro. Semua hal buruk di keluarga ini mulai dari kamu. Lalu persetujuan pelan Bapak Eko. Udara bergeser. Bisik bergulir seperti angin di rumput tinggi. Saya biarkan keheningan ulur, lalu koto. Ini cara mereka bicara saat kira tidak odo yang dengar. Dari sudut mata saya lihat Sinta beku. Pak Feiron condong seperti mau berdiri. Ibu Miro buka mulut, tapi ketua dewan angkat tangan. Dia punya lantai. Saya raih ke tas dan tarik amplop di segel. Jari saya selip di bawah flap. Suara kertas robek keras di keheningan. Itu tulisan tangan kakek, melingkar dan pasti. Saya bocok keras. Puji integritas saya, jam yang saya habiskan bantu dia dengan properti, kepercayaannya podo penilaian saya, lalu baris yang buat rahang Ibu Miro mengencang. Bagaimana dia tolak taruh rumah atau tanah atas nama dia dan Bapak Eko karena perilaku masa lalu tidak sesuai pengelolaan. Saat selesai, saya lipat surat sekali dan selip kembali ke amplop. Kakek tahu kebenaran jauh sebelum hari ini. Bu Felino berdiri saat itu, suaranya mantap. Dia cerita ke ruangan bagaimana kakek bicara keputusannya, betapa bangga wariskan warisan podo yang hargai. Dari belakang, suara suster Carlo potong. Saya odo di kamar rumah sakit saat dia disebut kutukan. Saya juga lihat jam pusaka diambil. Gumam membesar, arus persepsi bergeser. Saya terima kasih keduanya, bukan untuk bela saya, tapi bela kebenaran. Bu Rino sudah scan kerumunan, catat reaksi seperti konsultan juri. Ibu Miro dan Bapak Eko duduk kaku sekarang, kepercayaan diri awal mengering. Saat rapat bubar, orang mendekati saya berbaris. Jabat tangan, koto pelan, beberapa angguk tegas. Di luar, udara malam tajam. Bu Rino berjalan di samping. Kita balikan arus malam ini, katanya, tapi mereka tidak akan mundur diam. Saya sampai mobil saat suf hitam lewat, melambat sampai jendela gelap turun sedikit. Suara pria dari interior gelap. Kamu buat musuh berbahaya. Lalu hilang, lampu belakang telan gelap. Saya berdiri sesaat, jantung mantap, bukan dari tenang tapi kepastian. Ini baru eskalasi lewat politik keluarga. Saya bangun di apartemen dengan bau kopi dari dapur. Rapat Bogor reply di pikiran seperti hikliget.
Wajah bergeser saat rekaman diputar, riak di kerumunan saat surat kakek dibaca. Sesaat Odo lego. Saya punya komunitas di belakang, tapi lego tidak bertahan lama. Tidak pernah saat kamu tahu lawanmu. Pesan Juni masih pin di atas teks. Telepon saat siap. Bu Felino kirim yang lebih pendek. Kamu tangani diri sempurna. Saya baca 2 kali sebelum letak ponsel. Menang satu pertempuran tidak akhiri perang. Hanya ubah medan. Bu Rino tinggalkan voicemail larut malam. Suaranya tenang tapi pendek. Kita perlu bertemu pagi ini. Pribadi. Bawa catatan saksi dan semua yang kamu punya 48 jam terakhir. Saya sudah bangun daftar itu berhari-hari. Saksi, rekaman, setiap slip Ibu Miro dan Bapak Eko. Saya bentang kertas di meja kopi, garis bawah celah, catat kerentanan. Saat Bu Rino datang, kopi habis, dan ruang tamu saya seperti bunker strategi. Dia bilang, tas kertas dengan roti di konter dan map tebal di meja pertanda tebal. Rencana aksi. Mari kita bahas, katanya, ambil kursi seberang. Kami sisir pernyataan saksi. Tawaran Suster Carlo bersaksi soal komentar kutukan dan jam hilang. Konfirmasi Bu Felino niat kakek. Salinan surat disegel sekarang diindeks dan dicatat sebagai bukti. Rencananya langsung tapi agresif. Ajukan mosi pencegahan blokir transfer aset sebelum mereka bahkan coba. Saya setuju, tapi tambah. Kita perlu kendalikan narasi di luar pengadilan juga. Mereka tanam benih soal stabilitas saya. Itu perlu dicabut sebelum tumbuh. Dia tidak debat. Kita draft pernyataan media setelah mosi diajukan. Tetap faktual. Tetap bersih. Kesepakatan terasa solid saat kami jabat tangan. Tidak lagi tunggu balas gerakan mereka. Mulai sekarang, kami gerak duluan. Ponsel berdering tengah rapat. Nomor familiar. Cabang Ban Pusat Kota. Suara manajer sopan tapi formal. Kami hargai kalau kamu bisa datang hari ini klarifikasi beberapa pertanyaan otoritas rekening. Lonceng peringatan berbunyi di kepala. Saya tidak inisiasi perubahan apapun. Rahang Bu Rino mengencang. Mereka coba selip sesuatu sebelum kita ajukan. Mari kita pergi sekarang. Saya ambil tas dan kami tinggalkan dalam menit. Di mobil, dia ingatkan, biarkan mereka bicara dulu. Kamu tahu persis mereka target mono. Kantor manajer dinding kaca, awasi lobi utama. Lewat itu saya lihat mereka. Ibu Miro jaket biru pucat. Bapak Eko sandar di kursi seperti miliknya. Manajer berdiri saat kami masuk. Bu, terima kasih datang cepat. Matanya bolak-balik saya dan orang tua. Ibu Miro mulai sebelum saya duduk. Kami di sini bantu kelola untuk Zoro saat dia masih pulih. Dia lewati cobaan berat, dan warisan ini besar. Lebih aman kalau kami punya kendali bersama, hanya sampai dia pulih penuh. Saya biarkan dia selesai, lalu raih folder dan letak dokumen hukum tersertifikasi, dan salinan surat kakek disegel di depan manajer. Instruksi kakek saya eksplisit. Otoritas tunggal odo podo saya. Manajer bocah halaman atas, posturnya bergeser saat bobot terdaftar. Saya lihat. Kalau begitu tidak odo yang perlu diubah lagi. Bapak Eko gumam rendah, hampir gerutu. Pasti salah paham. Ibu Miro tidak repot sembunyikan tatapan marah. Saya sandar, mantap. Saat kita di sini, saya ingin tambah beberapa pengaman. Verifikasi password di semua rekening. Tidak ada otorisasi pihak ketiga kecuali saya hadir fisik. Dan saya mau konfirmasi tertulis hari ini, tambah Bu Rino. Manajer anggu cepat, ketik catatan. Dalam 15 menit dia serahkan konfirmasi di tanda. Saat keluar, saya rasakan.
Bukan kemenangan persis, tapi klik solid pintu terkunci dari sisi Soyo. Kendalikan kunci, kakek pernah bilang, dan kamu kendalikan istono. Kami tidak pandang belakang saat tinggalkan gedung. Di mobil, Bu Rino pasang sabuk dan hembus. Mereka kehabisan gerakan. Soyo izinkan senyum kecil. Itu saat pemain putus oso jadi ceroboh. Ponsel bergetar sebelum lampu hijau. Suara Juni mendesak. Kamu perlu lihat opo yang Soyo temukan tersembunyi di bawah lantai papan. Adrenalin naik. Itu sesuatu yang mereka cari. Soyo tidak pikir mereka bahkan tahu odo, katanya. Kami masuk lalu lintas menuju lokasinya. 2 blok kemudian Soyo lihat di kaca samping. Sedan hitam masuk jalur kami. Saat kami belok kanan, dia ikut. Saat ganti jalur, dia ikut. Soyo tidak perlu ucap keras. Bu Rino lihat di kaca sama waktu. Ini bukan kebetulan. Cahaya pagi lewat jendela kantor Bu Rino terasa lebih tajam dari seharusnya, seolah hari tidak minat lembutkan tepi. Dia sudah duduk di meja saat Soyo masuk. Blok legal di depannya dan paket disegel dari kakek di satu sisi. Di sebelahnya amplop lebih tipis distempel dan dinotaris. Ini, katanya, ketuk paket disegel, surat kedua dinotaris. Isinya persis yang pertama, kenapa dia wariskan semuanya padamu dan kenapa orang tuamu dikecualikan. Tapi ini, ketuk amplop kecil, klausa pelindung. Kedap udara. Secara hukum, potong mereka dari akses aset apapun yang mereka ajukan. Soyo tarik napas, biarkan bobot meresap. Armor ditempo sebelum pertempuran, bukan saat. Kakek pernah bilang dia tempo ini bertahun-tahun. Kami petakan urutan saksi. Bu Felino tetapkan niat, Suster Carlo konfirmasi opo terjadi di rumah sakit, lalu Soyo dengan surat kakek sebagai jangkar. Moto Bu Rino tahan Soyo. Ini akan jadi momen timbangan miring selamanya. Kamu siap? Yo, koto Soyo. Mari selesaikan. 2 hari kemudian, pengadilan waris bau kertas lomo dan kayu polesan samar. Kursi tinggi punggung sepanjang dinding penuh, keheningan hanya dipecah gesekan berkas. Ibu Miro dan Bapak Eko duduk meja lawan, tampak cukup tenang untuk sampul majalah. Juni di baris belakang, beri anggukan halus. Hakim pandang Dojgat, catat minat publik kasus karena prominensi keluarga lokal. Pengacara Ibu Miro bangun duluan, minta klarifikasi validitas wasiat. Nodo halus tapi mendesak. Soyo tidak jawab. Ini arena Bu Rino. Dia mulai dengan tetangga berjalan mantap kestan, bersumpah, dan bicara tanpa ragu tentang koto kakek. Bagaimana dia bilang, kamu paham nilai di luar uang, bagaimana dia tolak permintaan orang tuamu taruh rumah atas nama mereka. Suster Carlo ikut. Kesaksiannya tenang, klinis bahkan, saat gambarkan komentar kutukan di rumah sakit dan momen dia lihat jam diambil dari barang Soyo. Pengacara Ibu Miro coba sarankan dia salah dengar atau salah paham, tapi Suster Carlo tidak goyah. Soyo tahu persis yang Soyo lihat, dan Soyo tahu yang Soyo dengar, katanya. Hakim catat, dengar tanpa potong. Saat Bu Rino pandang Soyo, Soyo tahu waktunya. Soyo naik stand dengan surat disegel di tangan. Kertas robek bersih saat Soyo buka. Suara Soyo mantap saat bocok koto kakek. Puji integritas Soyo, cerita kerja kami bersama di properti, kepastiannya Soyo akan jogo opo yang dia bangun. Lalu peringatan, instruksi eksplisit Ibu Miro dan Bapak Eko tidak boleh campur berdasarkan perilaku masa lalu tidak sesuai pengelolaan. Ruangan diam kecuali suara Soyo. Ibu Miro tatap lurus, rahang kencang. Bapak Eko geser di kursi, motoke mono sojo kecuali Soyo. Saat selesai, Soyo lipat surat, letak di meja bukti, dan pikir, ini bukan hanya kemenangan Soyo. Ini suaranya bicara dari seberang.
Bu Rino berdiri lagi, pegang amplop kecil. Yang mulia, ini klausul pelindung ditando dan dinotaris kakek Harun. Secara eksplisit dan tak bisa dibatalkan melarang Ibu Miro dan Bapak Eko jalankan kendali, klaim, atau otoritas apapun atas warisan atau asetnya. Gumam lewat ruangan. Bahkan alis hakim naik. Bu Rino jelaskan kekuatan hukumnya, bagaimana cegah tantangan, bagaimana kunci warisan di luar jangkauan mereka. Hakim stand dokumen, lalu angkat pandang. Sepertinya ini selesaikan masalah secara meyakinkan. Dari tempat duduk saya bisa lihat perubahan di Ibu Miro. Tantangan beri jalan ke sesuatu lebih dekat pasrah. Palu belum jatuh, tapi bentuk hasil sudah terukir batu. Hakim panggil jeda sebelum putusan akhir. Saat saya berdiri, Bu Rino condong. Kita menang di kertas, tapi mereka mungkin coba sesuatu di luar. Tetap waspada. Di lorong, dengung obrolan terasa jauh sampai pria tak dikenal senggol lewat. Selip catatan lipat ke tangan saya tanpa putus langkah. Saya tunggu dia hilang di kerumunan sebelum buka. Tulisan kecil hati-hati, kakek tinggalkan sesuatu lagi. Mereka tidak tahu, tapi saya tahu. Denyut saya naik. Saya selip catatan ke saku tanpa tunjuk Bu Rino. Saat kami sampai tangga pengadilan, saya tahu ini belum selesai. Medan perang baru pindah. Pagi datang tenang, jenis keheningan yang terasa sengaja. Saya langkah ke balkon, Jakarta bentang luas di bawah langit pucat. Gedung tangkap kilau matahari pertama. Udara segar, bercampur bau logam samar sebelum kota bangun penuh. Dari sini, jarak dari tempat saya mulai, lemah, terhubung monitor di ranjang rumah sakit, dan tempat saya berdiri sekarang terasa hampir mustahil. Bertahan adalah kemenangan pertama. Tapi kebebasan, itu tujuan sesungguhnya. Di konter dapur duduk catatan lipat dari pria asing di luar pengadilan. Saya bocor sekali, cukup lihat alamat di Bogor, tapi biarkan. Itu bukan untuk hari ini. Hari ini soal potong benang keuangan terakhir ikat saya ke Ibu Miro dan Bapak Eko. Bu Rino telepon tepat waktu. Kita siap jam 2 di ruang rapat. Tanah netral. Sempurna, kota saya. Tidak ada lapangan rumah untuk siapapun. Dia tidak perlu bilang lebih. Kami berdua tahu taruhannya. Siang awal, saya masuk ruang rapat dinding kaca yang Bu Rino pilih. Dia sudah ada, tumpuk dokumen bertap rapi. Terminasi akhir rekening bersama, penghapusan dari akta properti cosignet, sisa ikatan hukum bersama. Saya duduk di sisinya. Kita lebih siap dari itu, balasnya, geser peno ke sisi saya meja. Pintu terbuka. Ibu Miro masuk duluan, parfumnya mendahului, diikuti Bapak Eko blazer navy. Sudut mulutnya naik setengah senyum latihan. Mereka tampak kira negosiasi, bukan penutupan. Juni duduk ujung jauh, lengan lipat. Di sini sebagai saksi diam saya. Bu Rino mulai tanpa upacara. Dokumen ini akan pisah permanen semua kepentingan keuangan dan properti antara Zoro dan orang tuanya. Setelah ditanda, tidak ada rekening bersama, tidak ada aset bersama, dan tidak ada otoritas atas kepemilikan masing-masing. Ibu Miro sandar, lipat tangan. Itu langkah drastis, bukan? Kita bisa atur kesepakatan saling untung, tambah Bapak Eko. Kamu bicara soal bakar jembatan, Soro. Keluarga tidak lakukan itu. Saya biarkan mereka bicara, dengar saat mereka habiskan sudut, rayu, alasan, sindir kewajiban. Saat akhirnya berhenti, saya raih dokumen pertama. Saya tanda pelan, penuh mantap, pandang moto Ibu Miro saat angkat. Ini bukan balas dendam, kata saya. Ini pelestarian diri. Bibirnya mengencang. Tidak tahu berterima kasih. Kesetiaan, balas saya datar, diperoleh, bukan diwariskan. Satu persatu, tanda tangan turun.
Perwakilan ban di ujung meja kumpul setiap halaman, stempel dan inisial. Perubahan ini efektif langsung dan tidak bisa dibalik, konfirmasinya. Koto itu pukul Ibu Miro lebih keras dari apapun yang saya katakan. Pertama kali, dia tampak tidak yakin. Bapak Eko pandang dia, tapi tak satu pun bicara. Saya kumpul salinan saya, masukkan tas, dan berdiri. Terima kasih sudah datang, koto saya, nodo akhir. Ibu Miro bangun juga. Kita masih bisa bicara soal ini. Tidak, koto saya, sopan tapi tegas. Kita selesai bicara. Juni bergerak dengan saya ke pintu, kehadirannya perisai pelan. Di luar, matahari sore-sore pukul wajah saya, dan saya rasakan sesuatu terurai di dalam. Bukan ketiadaan rantai yang pertama kamu sadari. Tapi cara kamu bisa gerak tanpa mereka. Bu Rino gabung kami di trotoar. Ini kemenangan sesungguhnya, katanya pelan. Di apartemen, saya tinggal dokumen di meja dan mulai geser furnitur, buka kotak terakhir dari penyimpanan. Ruang terasa lebih milik saya setiap gerakan. Di rak baru dekat jendela, saya letak jambu soko kakek, dipoles dan berdetak pelan, pengingat dari mana saya berasal dan kenapa saya bertarung sejauh ini. Saya keluar catatan anggaran, buat penyesuaian untuk proyek amal yang kakek dan saya bicarakan. Angko bersih sekarang. Tidak ada kewajiban tersembunyi, tidak ada nama orang lain. Koto moyo angelo melintas, saya bisa diubah oleh apa yang terjadi pada saya, tapi saya tolak direduksi olehnya. Sebelum matahari terbenam, saya kirim pesan ke orang yang berdiri di sisi saya. Suster Carlo, Bu Felino, Juni, Bu Rino. Hanya 2 koto ke masing-masing. Terima kasih. Saat malam turun, saya tuang secangkir teh dan duduk dekat jendela. Lampu kota berkedip jauh. Saya buka catatan pria asing akhirnya. Alamat di Bogor. Di bawahnya, apa yang dia tinggalkan masih ada. Denyut saya naik. Saya foto dan kirim ke Bu Rino dengan pesan pendek. Kita perlu ke sono besok. Uap teh melengkung naik, hilang ke gelap. Apapun di alamat itu bisa ubah segalanya lagi. Pagi berikutnya pecah dengan kabut rendah menempel tanah, jenis yang ubah segalanya jadi siluet. Bu Rino temui saya di luar gedung. Juni sudah di kursi penumpang SUV-nya. Saya naik, cengkeram catatan dengan alamat Bogor seperti mungkin larut kalau saya lepas. Tak satu pun dari kami banyak bicara di perjalanan. Keheningan terasa seperti armor benar untuk opo yang mungkin kami temukan. Kami belok dari jalan utama ke jalur kerikil berbaris rumput beku. Di ujung duduk gudang penyimpanan usang, cat merah pudar jadi karat. Walter, pria dari tangga pengadilan, tunggu dekat pintu gembok. Mantelnya usang, jabat tangannya teguh. Kakek percaya saya, katanya tanpa pembukaan, bilang kalau jadi jelek, kamu butuh yang di sini. Saya pandang matanya. Kalau ini yang saya pikir, ini akhiri hari ini. Dia selip kunci ke gembok. Logam mengerang saat berputar. Di dalam, udara dingin dan bau cedar serta debu. Lemari baja berdiri di sudut, permukaannya tergores tapi kokoh. Walter tarik kunci lain dari saku dan serahkan ke saya. Kakek buat saya janji hanya kamu yang buka ini, katanya. Gembok klik dan pintu ayun terbuka ungkap buku besar tertumpuk rapi, amplop tebal disegel stempel notaris, dan kotak hitam kecil. Di dalam kotak, flash drive dan amplop bertanda tulisan tangan kakek. Untuk Zoro. Juni condong lebih dekat. Itu tulisannya. Saya kenal di Monosojo. Saya selip flash drive ke laptop. Layar nyolo dengan file video. Kakek tampak sehat. Suaranya mantap. Kalau kamu lihat ini, mereka sudah gerak, mulainya. Dan kalau sudah, saya ingin semua tahu persis kenapa wasiat saya bilang apa yang dibilang. Miro dan Eko,
Pola kalian jelas. Kalian ambil, manipulasi, dan sebut itu cinta. Zoro, kamu selalu paham nilai bukan hanya uang, itu integritas. Makanya semuanya milikmu. Walter tunjuk buku besar, kontrak ditanda, akta properti, bahkan laporan ban, semua dukung kliennya, semua dinotaris. Wajah Bu Rino tak terpojok, tapi suaranya pasti. Kita lakukan ini secara publik. Sore itu, kami di luar pengadilan. Bu Rino panggil konferensi pers dadakan, jenis yang tidak bisa diabaikan saat kabar cepat sebar di kota seperti ini. Reporter berkumpul di bawah atap, kamera siap. Soyo bicara singkat, lalu serahkan mikro ke speaker portabel terkait laptop Soyo. Wajah kakek isi layar, suaranya bawa lewat udara dingin. Ini wasiat Soyo, suara Soyo, dan pilihan Soyo, katanya di video. Tidak ada yang lain punya hak ubah. Tengah jalan, Ibu Miro dan Bapak Eko datang, langkah cepat tapi ekspresi kencang. Kamera tangkap setiap kedipan reaksi mereka. Soyo tidak pandang mereka. Soyo biarkan koto kakek tergantung di sono. Tak terbantah. Saat video selesai, Soyo mundur ke mikrofon. Ini suara kakek Soyo dan wasiatnya. Apapun selain itu hanya noise. Pertanyaan beterbangan, tapi Soyo tidak jawab. Sebaliknya, Soyo berbalik, tinggalkan gambar mereka, diam, terpojok, terbakar di hari itu. Di dalam pengadilan, Bu Rino ajukan bukti langsung, minta putusan dipercepat. Hakim setelah review dokumen dan video setuju. Semua aset tetap dengan Zoro. Semua tantangan sebelumnya dibatalkan dengan prasangka. Klausa pelindung bertahan. Deputi Serif layani Ibu Miro dan Bapak Eko di sono dengan perintah kosongkan properti warisan dalam 48 jam. Mereka tidak bicara, dan untuk sekali, Soyo tidak rasa dorongan isi keheningan. Malam itu, apartemen Soyo penuh, tapi cara benar. Juni bawa anggur, Suster Carlo dan Bu Felino bawa makanan, Bu Rino bawa senyum yang tidak pernah Soyo lihat dari dia di pengadilan. Kami makan di meja dapur, jam akek diletak di tengah. Soyo angkat gelas ke kakek karena lihat kebenaran sebelum Soyo bisa, dan ke kalian semua karena berdiri dengan Soyo saat paling penting. Towo datang mudah. Pertama kali dalam bulan, kami bicara opo sojo kecuali pertarungan, film, perjalanan, bahkan resep buruk yang kami coba saat lockdown. Pagi datang dengan suara kota bangun. Soyo lewat tangga pengadilan tempat semuanya mulai. Stan koran dekat tampil kemenangan Soyo di halaman depan. Di ujung jauh jalan, truk pindahan parkir. Ibu Miro dan Bapak Eko muat kotak, gerakan cepat. Kami tidak tukar koto, hanya pandangan panjang yang bilang segalanya soal akhir. Saat Soyo berbalik ke mobil, Walter muncul dari gang samping. Kakek akan bangga, katanya. Tapi dia juga bilang, jangan berhenti bangun. Soyo tersenyum, sudah pikir opo selanjutnya. Bukan untuk mereka, bukan balas dendam, tapi untuk Soyo. Mereka coba tulis cerita Soyo. Soyo ambil pena.